Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester manajemen SDM dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SEMM. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Barnawati dengan nomor NIM 28921500006. Prodi Manajemen Reguler Plus semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Standar penilaian prestasi kerja dalam sebuah organisasi. Penilaian prestasi kerja karyawan merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar prestasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi kepegawaian lainnya. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur subjektif memungkinkan hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mengukur rencana. Metode penilaian prestasi berorientasi pada masa lalu. Yang pertama ada skala rata-rata atau rating scale. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu, dari rendah sampai tinggi. Yang kedua ada checklist. Metode penilaian ini dimaksudkan untuk mengurangi beban penilaian. Penilai tinggal memilah kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. 3. Metode peristiwa kritis. Pada metode ini didasarkan pada catatan-catatan penilaian yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitan dalam pelaksanaan kerja. 4. Metode peninjauan lapangan. Pada metode ini, wakil ahli departemen personalia turun ke lapangan dan membantu para penilai dalam menilai. 5. Tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerja terbatas, penilaian prestasi kerja biasa didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Agar berguna, harus reliable dan valid. 6. Metode evaluasi kelompok. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh penyelia atau atasan langsung. Metode ini berguna untuk mengambil keputusan untuk menaikkan upah, promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan ranking pegawai dari yang terbaik dan yang terburuk. Berorientasi pada masa depan. Yang pertama ada penilaian diri atau self-appraisal. Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah tujuan untuk melanjutkan pengembangan diri. 2. Penilaian psikologis atau psychological appraisal. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh para psikolog, terutama menilai potensi pegawai di waktu yang akan datang. 3. Pendekatan manajemen by objektif atau MBO. Pada pendekatan ini, setiap pegawai dan penyelia secara
bersama menetapkan tujuan-tujuan sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. 4. Teknik pusat penilaian. Bentuk penilaian pegawai yang distandarisasikan di mana tergantung pada berbagai tipe penilaian. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan suatu perusahaan secara efisien dan efektif. Bagi umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensi yang ada. Penilaian prestasi kerja juga dapat memungkinkan para pegawai untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka dan sejauh mana hasil kinerja mereka dinilai oleh atasan. Suatu perusahaan tentunya memiliki visi dan misi, namun terkadang muncul kendala yang membuat tidak tercapainya visi dan misi yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk mencegahnya, maka pihak perusahaan harus memberikan dorongan kepada pegawai untuk mencapai hasil kinerja dan prestasi kerja yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Adapun tujuan penilaian prestasi kerja menurut Mila Badriah. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan atau goals organisasi mencakup yaitu ada feedback pada pekerjaan untuk mengetahui posisi mereka, lalu ada pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut. Selanjutnya, membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan. 2. Pengembangan tujuan organisasi mencakup yang pertama ada pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensi pada masa yang akan datang. Lalu, mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir. Lalu ada motivasi kerja, terus memperkuat hubungan antara atasan dengan bawahan, dan terakhir mendiagnosis problem individu dan organisasi. Manfaat penilaian prestasi kerja menurut Sadar Mayanti yaitu: pertama, perbaikan prestasi kerja. 2. Penyesuaian kompensasi. 3. Keputusan penempatan. 4. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir. 6. Perbaikan proses susunan pegawai. 7. Ketidakakuratan informasi. 8. Kesalahan desain pekerjaan. 9. Kesempatan kerja yang adil. Dan 10. Tantangan eksternal. Penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk program perbaikan prestasi kerja pegawai, promosi jabatan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, penempatan atau replacement, desain pekerjaan, kecemburuan sosial, dan kompetensi. Pendekatan dalam penilaian prestasi kerja. Menurut Sadar Mayanti, terdapat 6 pendekatan yang paling sering dipakai dalam penilaian prestasi kerja, yaitu yang pertama ada rating scale. Bentuk penilaian prestasi kerja tertua yang paling banyak digunakan. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. 2. Ada checklist, metode penilaian untuk mengurangi beban penilai. Penilai tinggal memilih kalimat atau kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. Seperti metode rating scale, penilaian ini biasanya atasan langsung. 3. Metode peristiwa kritis. Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian berdasarkan pada catatan penilaian yang menggambarkan perilaku pegawai
sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan ini disebut peristiwa kritis. Berbagai peristiwa dicatat penyelia selama periode evaluasi terhadap setiap pegawai. 4. Metode peninjauan lapangan. Metode peninjauan lapangan bertujuan agar tercapainya penilaian lebih terstandar. Banyak perusahaan menggunakan metode peninjauan lapangan. 5. Tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerja terbatas, penilaian prestasi kerja didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. 6. Metode evaluasi kelompok. Ada beberapa metode guna mengevaluasi pegawai seperti ranking method atau grading atau fortune distribution method and point allocation method. Syarat-syarat penilaian menurut Hasibun menyatakan bahwa seorang penilai yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan penilaian yang jujur, adil, dan objektif, maka penilai haruslah orang yang mengerti tentang faktor-faktor yang menjadi indikator penilai. Penilai harus tegas dan hendaknya mendasari penilaiannya pada benar atau salah, baik atau buruknya terhadap unsur-unsur yang dinilai sehingga penilaiannya jujur, adil, dan objektif. 3. Penilai harus mempunyai kewenangan formal supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Unsur-unsur yang dinilai menurut Hasibuan. Unsur yang dinilai dalam melakukan penilaian prestasi kerja adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi. Hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan jabatannya. Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan kedisiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan. Unsur lainnya yang dinilai adalah kreativitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga ia bekerja lebih efektif dan efisien. Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan rekan atasan dan bawahannya. Kepribadian karyawan yang ditunjukkan dengan sikap perilaku, kesopanan, dan penampilan, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku pekerjanya. Menurut Mangkunegara, indikator-indikator dalam penilaian prestasi kerja yaitu: pertama, ada kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seseorang karyawan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 2. Tanggung jawab. Hal ini merupakan kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah diserahkan kepada karyawan dengan sebaik-baiknya dan tindakan yang telah dilakukan. 3. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. 4. Kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati serta sanggup menjalankan dan tidak membatah untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas wewenang yang diberikan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.